Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Karimah. Di sini saya akan baca tentang buku Black Swan di bagian bab 16 dan bab 17. Di bagian bab 16 ini dengan judul Estetika Keacakan, yang dimana penulis membahas tentang konsep fraktal, yang dimana sebuah bentuk matematika yang ditemukan oleh Mandelbrot, yang dimana fraktal adalah pola geometris yang akan terlihat mirip tidak peduli seberapa besar atau kecil ukurannya. Contohnya seperti pola urat dalam daun yang bercabang-cabang mirip dengan cabang pohon, atau batu yang bentuknya mirip dengan gunung-gunung kecil. Ini berarti ketika kita melihat sesuatu pada ukuran yang berbeda namun bentuknya tetap serupa secara keseluruhan meskipun skalanya berubah. Nah, salah satu karya Mandelbrot yang paling terkenal adalah Himpunan Mandelbrot, yang dimana sebuah bentuk matematika yang rumit namun estetis yang juga digunakan dalam seni visual, musik, dan puisi. Misalnya banyak sekali karya seni yang dibuat melalui komputer memakai pola fraktal ini. Nah, dalam musik, fraktal bisa muncul dalam melodi-melodinya. Kalau di puisi, ritme dan suara yang intens dapat menciptakan pola yang mirip dengan fraktal. Nah, penulis menggunakan konsep fraktal ini untuk menjelaskan bagaimana kita bisa memahami kejadian Black Swan, kejadian besar yang sulit diprediksi dan berdampak besar. Nah, dengan konsep skabilitas fraktal, kita bisa mengubah beberapa Black Swan menjadi Grey Swan, yang dimana yaitu peristiwa besar yang sebenarnya bisa kita perkirakan kemungkinan terjadi meskipun tidak bisa dipastikan waktunya. Nah, namun fraktal tidak bisa memprediksi semua Black Swan karena ada yang memang benar-benar tidak diketahui atau bahkan sangat langka. Nah, salah satu penting yang dijelaskan adalah jika sesuatu bisa diskalakan, artinya tidak ada batas maksimum untuk nilai tersebut. Nah, seperti contohnya itu sebuah novel The Da Vinci Code yang dimana terjual 60 juta, membuat kita bisa membayangkan suatu buku bisa laku ratusan juta. Nah, meski ini mungkin tidak realistis, tapi juga bukan hal yang mustahil. Dengan demikian juga dengan kekayaan seseorang, bisa saja memiliki kekayaan yang sangat besar, jauh melebihi yang sudah ada sekarang, karena tidak ada batas maksimum. Nah, penulis juga membedakan bagaimana Black Swan dan Grey Swan berdasarkan kemampuan memprediksinya kita. Contohnya, jika kita sudah mengetahui pasar saham bisa mengalami penurunan pada suatu waktu, maka penurunan itu bukan lagi Black Swan. Nah, melainkan Grey Swan yang diperkirakan akan terjadi, namun hanya masalah waktu dan seberapa besar dampaknya saja yang tidak dapat kita ketahui. Di bagian bab 17 ini dengan judul Para Pembual atau Kurva Lonceng di Tempat yang Salah. Nah, penulis juga mengingatkan cara kita menggunakan metode statistik tradisional yang cocok untuk data dari media kristal, yang artinya keadaan dengan resiko kecil dan normal. Nah, tetapi dipaksakan untuk kondisi ekstremistan, yang dimana kondisi yang resikonya ekstrim dan yang tinggi gitu. Nah, sehingga gagal menangkap kejadian Black Swan. Nah, ada dua pendekatan yang berbeda dalam menghadapi ancaman dan keacakan, yaitu ada empiris skeptis yang mana fokus pada fakta dan data yang nyata. Nah, skeptis terhadap jaminan dari modal matematika yang terlalu kaku, mereka menghargai orang yang berani mengakui. Nah, mereka percaya bahwa Black Swan adalah sumber utama dominasi besar dan menghadapi pendekatan dari bawah ke atas. Nah, melihat dunia nyata secara langsung dan membangun pemahaman. Nah, penulis juga menunjukkan bahwa menggunakan model yang salah bisa membuat kita melepaskan Black Swan karena metode itu sendiri tidak dirancang untuk menangkap kejadian ekstrim. Nah, pendekatan empiris skeptis ini lebih cocok untuk kejadian menghadapi dunia yang penuh ekstrim dan kejadian besar. Nah, di sini juga ada konsep fraktal Mandelbrot membantu kita memahami jarak dan resiko yang sebelumnya dianggap tidak dapat diprediksi atau Black Swan dengan pola yang berulang pada berbagai skala. Nah, kita bisa mengubah beberapa peristiwa Black Swan yang tampil terduga menjadi Grey Swan yang mungkin bisa mencapai kemunculannya, namun Black Swan tetap ada yang tidak dapat kita prediksi sepenuhnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.